Dan kita harus mencek apakah harta itu sama dengan utang ditambah modal. Aset atau harta harus sama dengan utang ditambah modal. Di sini aset terbagi 4. Yang pertama kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Udah, kita jumlah dulu semuanya. Yang mana aset? Nah, ini dia kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Kita jumlahkan semuanya. Yang pertama 3.830.000 rupiah. Piutangnya sudah tidak ada, perlengkapannya 850.000 rupiah. Kemudian peralatannya 4.950.000 rupiah. Kita totalkan ya, 0, 0, 0. Ini juga 0. 3 tambah 5 8 tambah 5 13. 1 tambah 8 9 tambah 8 17 tambah 9 26. Ini 5 9.630.000 rupiah. Ya, ini utang. Utang kita tambahkan dengan modal. Utang kita tambahkan dengan modal 4.500.000 rupiah ditambah 5.130.000 rupiah. Kita jumlahkan 9.630.000 rupiah. Inilah dia yang namanya balance atau seimbang. Balance 9.630.000 rupiah dan 9.630.000 rupiah. Inilah tadi dia yang namanya aset. Inilah yang namanya liabilitas. Liabilitas ditambah dengan ekuitas atau harta itu sama dengan utang ditambah modal. Oke, sampai di sini mengerti? Aset itu harta, kas ditambah piutang ditambah perlengkapan ditambah peralatan, semuanya itu harus sama dengan utang ditambah modal. Ini tergantung perusahaannya. Ini karena masih sederhana, perusahaan sederhana, jadi asetnya itu masih di sini ada 4. Nah, kalau perusahaan besar ada nanti dia banyak asetnya. Ada tanah, ada gedung, ada kendaraan, ada mesin, ya, kemudian ada utang ini juga banyak nanti. Ada utang jangka pendek. Kalau jangka pendek berarti dia harus dibayar sebelum 1 tahun. Ada juga utang jangka panjang yang harus dibayar bisa lebih dari 1 tahun. Kemudian modal ini ada modal sendiri, ada modal asing, yaitu modal yang diperoleh dari pihak-pihak lain atau dari pihak ekstern perusahaan. Ya, jadi sampai di sini kamu sudah mengerti bagaimana dia tadi mencatat setiap transaksi. Ya, apakah itu menambah kas atau kemana dia, apa yang diubah oleh transaksi tersebut. Ya, minimal harus ada 2. Harus ada 2 perkiraan yang berubah. Kemudian bagaimana mencari saldo. Sekali lagi ibu ingatkan, kalau dalam kurung dia berarti mengurang. Kemudian bagaimana dia mencari saldonya tiap-tiap habis 1 transaksi. Nah, di akhirnya harus selalu kamu lihat, di tiap-tiap transaksi harus kamu lihat saldonya, apakah selalu aset itu sama dengan harta, sama dengan utang ditambah modal. Kalau tidak sama, berarti salah. Itulah yang dinamakan dengan balance. Balance dia harus seimbang antara aset dengan utang ditambah modal. Kalau tidak seimbang, berarti ada yang salah.